selfish Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam kepada semua saudara seiman dan seagama. Tugas kekhalifaan. Pendapat Islam tentang tugas kekhalifaan manusia ditemukan pertama kali dalam kitab suci Al-Quran melalui kisah kejadian Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 menguraikan proses kejadian manusia dan apa yang dia alami di surga. Dalam kisah itu dipaparkan bahwa Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan makhluk yang bertugas menjadi khalifah di bumi, yakni mengelola bumi ini sesuai dengan konsep yang dia kehendaki. Manusia itu masih menurut Al-Quran. Allah ciptakan dari tanah, dan setelah selesai proses penciptaan jasadnya, Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada makhluk itu, sehingga lahirlah satu sosok yang sangat unik, yakni manusia yang diperkenalkan dengan nama Adam. Sejak semula, sebelum Adam diciptakan, Allah telah menyampaikan rencananya kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di bumi. Karena itu, baik dia mencicipi buah pohon terlarang itu maupun tidak, pada akhirnya dia pasti akan diperintahkan untuk meninggalkan surga dan turun ke bumi untuk melaksanakan tugas kekhalifaan. Istimewanya makhluk ini sampai-sampai para malaikat diperintahkan untuk sujud demi menghormatinya. Namun bukan sujud dalam arti beribadah kepadanya. Iblis yang dimasukkan Tuhan dalam kelompok malaikat atas permintaannya, dan tentunya termasuk yang diperintahkan bersujud, enggan sujud karena merasa lebih mulia dari Adam dengan dalih ia tercipta dari api sedangkan manusia dari tanah. Al-Quran menguraikan bahwa Nabi Adam bersama istrinya ditempatkan Allah di surga sambil mengizinkan mereka untuk menikmati segalanya, kecuali satu pohon yang tumbuh di sana. Allah pun mewanti-wanti mereka agar jangan mendekatinya. Tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19. Mereka juga diperingatkan bahwa iblis adalah musuh mereka dan jangan sampai mereka terperdaya olehnya sehingga harus keluar dari surga. Bila itu terjadi, maka mereka akan bersusah payah memenuhi hidup mereka di luar surga, berbeda dengan di surga, di mana tersedia sandang, papan, dan pangan. Al-Quran surat Tohe ayat 117 sampai 121. Di surga juga kebutuhan ruhani manusia terpenuhi dengan hadirnya rasa aman dan damai. Kehidupan pasangan suami istri itu mulai terusik dengan hadirnya iblis yang menggoda mereka agar mencicipi buah pohon terlarang tersebut. Iblis menanamkan kepada mereka buruk sangka kepada Allah dengan berbisik sambil berkali-kali bersumpah bahwa Allah tidak melarang mereka untuk mendekati pohon itu kecuali karena Allah enggan menjadikan mereka hidup kekal selamanya dan menjadi malaikat. Keduanya lengah sehingga bukan saja mendekati pohon yang terlarang, didekati tetapi bahkan memetik dan mencicipinya. Akibatnya mereka sungguh menyesal dan memohon ampun atas kesalahan mereka. Allah menerima permohonan mereka, tetapi mereka diperintahkan turun ke bumi. Turunlah kamu semua ke bumi. Nanti kalau datang petunjukku, maka ikutilah petunjuk itu. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan ditimpa rasa takut, tidak juga akan sedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 35 hingga 37. I guess I
Selfish ghost.